Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, azani Allahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin Allah kita bisa berjumpa kembali di majelis Kisabuh, yang pada pekan kedua ini kita membahas tentang kitab sifat salat Nabi minat takbir ila taslim ka'annaka taroha, ya, karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai halaman berapa Bapak Ibu? Halaman berapa? 24 Pak ya? Berarti sekarang poin yang ke-36. Oh, 39. Ya. Tempat meletakkan kedua tangan, itu ya. Baik, Bapak Ibu silakan dibuka halaman 25. Ya. Sudah ketemu ya? Ya. Yakni ya, wad'u halaman poin yang ke-39. Mahallu al-wad'i, ya, mahallu al-wad'i. Baik. Qala al-muallifu rahimahullah, ya, berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmati beliau, mahallu al-wad'i, tempat meletakkan kedua tangan, ya, waktu kita berdiri. Wa yad'uhuma ala sadrihi faqat. Jadi kata Syekh Al-Albani, orang yang sholat itu meletakkan kedua tangannya di dada saja. Ar-rajulu wal mar'atu fi dzalika sawa. Laki-laki ataupun perempuan dalam perkara ini sama saja. Ya, dalam hal ini sama saja. Jadi semua meletakkan kedua tangannya di atas dada waktu kita berdiri. Ya, di dada. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dan Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih, juga disahihkan oleh Ibnu Hibban, di mana Nabi itu kana yad'u al-yumna ala dhahri kaffihil yusra war rusgi was-sa'idi. Terus ya, yang artinya Rasul itu meletakkan yang kanan di atas punggung telapak kaki kiri. Terima kasih Pak Haris. Ya, ternyata Pak Haris nggak ngantuk ya. Jadi Rasul itu meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri dan pergelangan tangan serta lengan. Ya. Wa amara bidzalika ashabahu, dan Rasul menyuruh para sahabatnya untuk melakukan hal itu. Nah, ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Malik. Kemudian disebutkan juga dalam hadis yang lain riwayat Imam An-Nasai dan Imam Ad-Daruqutni, wa kana ahyanan yakbidu bil yumna 'alal yusra. Kadang Rasul menggenggamkan tangan kanan di atas tangan kiri, digenggam. Wa kana yad'uhuma 'alas sadri, dan beliau meletakkan kedua tangannya di atas dada. Nah, itu dalilnya. Ini hadis rawahu Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah wa Ahmad. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Yang pertama, ya. Itu. Nah, tetapi kalau kita baca nanti kitab para ulama yang lain, kalau menurut pandangan saya Al-Albani tidak ada alternatif. Tangan itu diletakkan di atas dada. Tidak ada
natib yang lain. Hanya satu itu saja, maka beliau katakan tadi, ya, la yajuz wa yad'uhuma ala sadrihi pakot, ya, pakot di situ saja. Itu. Tapi nanti kalau kita lihat, misalnya dalam kitab Minhatul Alam karya Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan ada beberapa pandangan tentang di mana seseorang meletakkan tangannya saat dia sholat. Ada yang mengatakan di atas dada, seperti pendapat Syekh Al-Albani ini. Nah, berdasarkan di antaranya hadis dari Qabisah bin Hulb an abihi, dia mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yaminihi wa an yasarihi wa ra'aituhu yad'u yadahu ala sadrihi. Nah, ini kalimat yang terakhir ini. Aku melihat, kata Qabisah bin Hulb, ya. Aku melihat Nabi yad'u yadahu ala sadrihi, meletakkan tangannya di atas dadanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Atau dari Taus bin Kaisan, ya. Dalam hadis mursal riwayat Abu Daud, di sana juga dikatakan bahwa Rasul itu yad'u yadahu al-yumna ala yadihil yusra summa yasudduhu ma'ala sadrihi wa huwa fis shalah. Rasul meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian, ya, menguatkan pegangan di atas dadanya, dan waktu itu beliau sedang dalam sholat. Nah, maka sebagian ulama berpandangan tangan itu diletakkan di atas dada, baik laki-laki maupun perempuan sama saja. Perempuan ya begitu, laki-laki juga sama seperti itu. Nah, ini dalil-dalil yang dikemukakan oleh para ulama yang mengatakan di atas dada, ya. Dan ini sekalian, di antaranya pendapat Syekh Al-Albani, juga pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, yang juga dipilih oleh Imam Asy-Syaukani. Tapi ada yang mengatakan, ini kaul yang kedua, pendapat yang kedua, mereka mengatakan anna maudi al-yadaini tahta sadr fauqa surrati, bahwa kedua tangan itu waktu kita berdiri, ya, di bawah dada dan di atas pusar. Di bawah dada, di atas pusar. Dada, pertengahan, terus pusar. Nah, di tengah-tengah antara dada dan pusar. Ini menurut pendapat yang kedua, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, pendapat kedua ini adalah pendapat Imam Malik, atau ada riwayat dari Imam Malik, juga dari Imam Asy-Syafi'i, juga dari Imam Ahmad. Dalam kitab Masail Abu Daud, beliau mengatakan, Sami'tu Ahmad su'ila an wad'ihi. Aku bertanya kepada Imam Ahmad, di mana meletakkan kedua tangan waktu berdiri itu. Faqala, lalu Imam Ahmad berkata, fauqa surrati qalilan, di atas pusar sedikit. Bahkan beliau katakan, wa in kana tahta surrati fala ba'sa. Kata Imam Ahmad, seandainya diletakkan di bawah pusar, itu juga enggak mengapa. Tidak masalah, kata beliau. Bahkan Al-Imam An-Nawawi mengatakan, wa qad rajjahaha An-Nawawi fi madhhabi Asy-Syafi'i. Bahkan Imam Nawawi telah menguatkan ini adalah pendapat mazhab Asy-Syafi'i. Meletakkan tangan di atas pusar di bawah dada ini. Nah, dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis dari Ghazawan bin Jarir Ad-Dabbi an abihi, dari bapaknya, qala, dia mengatakan, ra'aitu Aliyan radhiyallahu anhu, aku melihat Ali radhiyallahu anhu yumsiku shimalahu biyaminihi ala rasgi fauqa surrati. Nah, ini dalilnya. Aku melihat Ali memegang tangan kirinya dengan tangan kanan, ya, di atas pergelangan tangan fauqa surrah. Fauqa surrah itu di atas pusar. Di atas pusar. Itu pendapat kedua. Hadis ini riwayat Imam Al-Baihaqi. Beliau mengatakan sanad hadis ini hasan. Jadi
di bawah dada di atas pusar, ini pendapat kedua. Dalilnya juga ada dari Ali bin Abi Thalib, dan tadi Imam Al-Baihaqi mengatakan hadis ini sanadnya hasan. Kemudian yang ketiga, anna mahallahuma tahta surrati. Nah, menurut mazhab Al-Hanafiyah, mereka berpandangan tangan itu diletakkan di bawah pusar bahkan. Nah, di bawah pusar. Bisa dibayangkan ya, bawah pusar. Ini kata Abu Hanifah dalam mazhab Al-Hanafiyah. Nah, mereka, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, apakah mereka punya dalil terkait masalah ini? Ya. Ada. Dalil mereka adalah juga hadis yang merupakan asar dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Inna minas sunnati," sesungguhnya bagian daripada sunnah adalah fi sholat, di dalam sholat, wad'ul akaffi alal akaffi tahta surrati. Jadi meletakkan telapak tangan di atas telapak tangan di bawah pusar, tahta surrah. Maksudnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusar. Nah, di bawah udal tadinya. Kata Pak Nasir. Ini hadisnya riwayat Abu Daud. Ya. Juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dalam kitab Zawaidul Musnad. Zawaidu al-Musnad. Hanya saja untuk pendapat ketiga ini hadisnya dhaif. Hadisnya lemah ini. Ya. Yang di bawah pusar itu hadisnya lemah. Gitu. Nah, sementara yang di atas pusar, nah, itu yang diambil oleh Imam Ahmad. Maka kata putranya Abdullah bin Ahmad, nah, beliau mengatakan, "Ra'aitu abi idza shalla," aku melihat bapakku yaitu Imam Ahmad bin Hanbal kalau beliau salat, wada'a yadayhi ihdahuma 'alal ukhra fawqa surrah. Beliau meletakkan tangannya di atas yang lain, di atas pusar. Ini hadis disebutkan oleh Imam atau apa? Informasi dari putranya Imam Ahmad. Begitulah cara Imam Ahmad ketika meletakkan tangan. Dan ada yang keempat yang disebutkan. Pendapat keempat mengatakan anna al-musalliya mukhayyarun bi an yadha'ahuma fawqa surrati aw tahtaha aw 'alaiha. Orang yang sholat itu dia bebas memilih. Boleh meletakkan keduanya di atas pusar atau di bawah pusar. Ya. Atau di atas pusar persis, ya. Itu. Ini menurut pendapat keempat. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ini adalah pendapat di antaranya Al-Imam Ibnu Al-Munzir rahimahullah. Lalu beliau katakan hada azharu al-aqwal. Ini pendapat yang paling kuat, ya. Azharul aqwal. Nah, ini dia Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Jadi ada 4 tadi. Ada yang bilang apa? Di atas dada, di atas pusar di bawah dada, atau di bawah pusar. Atau ada yang mengatakan boleh mana saja. Di atas dada ya boleh, di bawah dada, di atas pusar juga boleh, di bawah pusar juga boleh. Ini menurut pendapat keempat. Nah, yang nggak boleh nggak sholat, ya. Ya itu. Tapi tadi kalau untuk kehati-hatian, karena pendapat ketiga dalilnya dhaif, maka berarti ada 2 alternatif. Bisa di atas dada atau di bawah dada di atas pusar. Yang itu sahih tadi, ya, dalilnya sahih. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Ya. Itu penjelasan poin yang ke-39. Sementara kalau Syekh Al-Albani tidak ada pilihan kecuali di atas dada. Baik. Kemudian poin yang ke-40 Bapak Ibu, ya, beliau mengatakan wala yajuzu an yad'a yadahul yumna ala khasirati. Tidak boleh seseorang meletakkan tangan kanannya, ya, di atas pinggang seperti ini.
Jadi sholat Allahu Akbar gini. Nah, berkacak pinggang ini enggak boleh, jelas. Nah, ada apa? Enggak ada ya? Nah, mungkin ada karena Rasulullah melarang itu. Ya, maka dalam hadis atau dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ada hadis dari Nabi, ya, bahwasannya beliau kana yanha anil ikhtisari fi shalah. Rasul melarang berkacak pinggang di dalam salat. Seperti ini enggak boleh. Nah, Rasul melarang, mungkin dulu ada, makanya dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang, mungkin tadi apa ya, biasanya orang-orang sufi itu di mana katanya? Di hati-hati sebelah mana? Kanan apa kiri? Kiri apa kanan? Nah itu, katanya ini ya diletakkan di atas hati katanya. Tapi ya nggak tahu dalilnya dari mana mereka itu ya. Tapi kalau ditanya kenapa begitu, untuk menutupi supaya syaitan nggak mengganggu hati kita. Wah. Nah, dikira syaitan ditutup begini dia selesai, enggak. Nah itu akal-akalan namanya. Otak-atik gatuk namanya. Ya. Jadi nah ini Bapak Ibu dalam beribadah itu harus pakai contoh. Contohnya ya Nabi gitu. Jangan sampai kita ngakal-ngakali sendiri, mikir sendiri, lalu akhirnya kita buat praktek ibadah sendiri tanpa dalil. Nah itu bahaya kayak gitu itu. Tapi ya faktanya ada yang begitu itu. Dia meyakini betul gitu ya. Sementara mereka itu, para sufi thariqah itu pada umumnya hanya mengandalkan pengalaman gurunya. Pengalaman spiritual gurunya tidak berdasarkan dalil pada umumnya. Maka itu. Sekali lagi dalam beribadah, beragama ini kita harus nyontoh Nabi. Ya, ada contohnya atau tidak, kalau tidak maka tidak perlu dilakukan. Nah itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya, poin yang ke-40. Kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pembahasan berikutnya tentang kemana mata kita melihat saat kita sholat. Dan tentang pentingnya khusyuk. Ya. Syekh Al-Albani mengatakan wa alaihi an yakhsa'a fi sholatihi wa ayyatajannaba kullama qad yulhihi anhu min zaharofin wa nukushin fala yusalli bihadrati ta'amin yashtahihi wala huwa yudafi'uhu al-baula wal ghaita. Ya. Dia harus berusaha khusyuk di dalam sholatnya, menjauhi segala hal yang bisa melalaikannya, ya, melalaikan dia dari sholatnya, min zakharib wa nukush. Nah, bisa itu hiasan atau ukiran-ukiran, itu dijauhi. Ya. Nah, karena ada beberapa masjid itu menempel di depannya itu ya mungkin kaligrafi gitu ya. Bahkan besar sekali di depan. Itu sebenarnya bisa mengganggu. Nah, makanya kata saya Al-Albani itu dijauhi yang kayak gitu itu. Dijauhi karena bisa melalaikan kita dari sholat kita. Itu. Ya, karena qad yulhihi anhu, seperti tadi, hiasan-hiasan atau ukiran di dinding. Termasuk kaligrafi. Itu kalau bisa jangan ada di depan. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, kalau kita bahkan justru di sajadah gitu ya. Nah itu kalau mengganggu maka sebaiknya tidak menggunakan. Maka sekarang ada ya produk sajadah polosan ya, polos. Untuk tadi mengantisipasi ya agar tidak lalai di dalam sholat kita disebabkan ukiran atau gambar-gambar yang ada di sajadah atau bahkan di depan. Di masjid-masjid ada nggak Bapak Ibu?
Jadi di tembok masjid itu, di mihrab atau di tembok-tembok depan ada tempelan macam-macam, ada atau tidak masjid yang kayak gitu? Ada. Kalau sekarang HP tolong dimatikan atau di silent. Ada ya? Tempel di depan. Itu mengganggu. Iya. Termasuk kalender. Itu jangan taruh di depan. Nah, termasuk tulisan di mimbar. Masjid Nurul Iman misalnya, ya, ada tulisan bahasa Arab misalnya. Itu juga bisa mengganggu. Nah, tapi banyak orang tidak memperhatikan masalah ini. Pokoknya ikut aja, ini bagus, udah lakukan. Padahal itu bisa melalaikan orang yang sholat, Bapak sekalian. Nah ini. Bahkan Nabi pernah mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yambagi an yakuna fil baiti syai'un yusgilu al-musalli. Tidak seharusnya di rumah itu ada sesuatu yang bisa menyibukkan orang yang sholat. Jadi Rasulullah pernah sholat di rumahnya, lalu di rumahnya itu ada korden, ada gambar-gambar. Nah, Rasul menyuruh Aisyah untuk mencopot korden itu, karena telah melalaikan Nabi dari sholatnya. Itu bersalian. Nah, jadi Nabi bilang kepada Aisyah, akhirihi anni fa innahu la tazalu tasawiruhu tu'ridu li fi sholati. Turunkan dia, jauhkan dia dariku, sesungguhnya gambar itu ya senantiasa muncul di hadapanku di dalam sholatku. Jadi Rasul nyuruh Aisyah untuk menurunkan. Hadis akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Bahkan Bapak Ibu, pakaian yang kita pakai kalau ada gambar-gambar tulisan, itu juga sebaiknya dijauhi. Dulu Rasul pernah diberi kain oleh Abu Jaham, ya, namanya kain khomisoh. Lalu ketika Rasul sholat, Rasul merasa terganggu oleh kain tersebut karena ada gambar-gambarnya. Nah, maka kata beliau, idhabu bi khomisoti hadhihi ila Abi Jaham. Pergilah kalian dengan kain khomisohku ini kepada Abu Jaham. Kembalikan kepada dia. Wa'tuni bi'an bijaniyati. Ya. Bi'an bijaniyati Abi Jaham. Dan tolong bawakan untukku kain anbijaniyah dari Abu Jaham. Nah, lalu Rasul bilang, fa'innaha alahatni anifa an salati. Karena kain khomisoh itu telah melalaikan aku barusan dari sholatku. Itu. Jadi kalau ada pakaian yang membuat kita terganggu, itu pun sebaiknya dijauhi. Supaya apa? Supaya kita bisa khusyuk. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, tapi ini banyak dilanggar ya. Terutama tadi yang di depan masjid ya. Ada masjid bagus, terus depan mihrab itu ada gambar Ka'bah. Ada ya? Ada. Tadi kaligrafi, ada tulisan tolong HP dimatikan atau di silent dan seterusnya. Itu jangan ditaruh di depan. Nah, atau di zaman sekarang jam digital. Ya kan? Apalagi jam digital waktu sholat masih jalan terus kan. Nanti orang belakang lihat baca itu apa bacaannya kan. Informasi ada kajian hari ini. Nah, itu mengganggu sholat juga. Nah, ini Bapak Ibu, kalau toh ada jam digital sebagai waktu, pemberitaan waktu, maka waktu sholat harusnya dimatikan. Kan bisa ya disetting mati waktu sholat. Nah itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Jadi itu. Kemudian, pala yusolli bihadrati ta'amin yastahihi. Dan janganlah seseorang itu sholat di hadapan makanan yang sudah dihidangkan, yang makanan itu dia inginkan. Maksudnya gini, bukan sholat terus taruh makanan, enggak. Jadi kalau ada makanan sudah dihidangkan di rumah atau di rumah tamu misalnya, kita bertamu ya di rumah seseorang dihidangkan. Terus azan, Allahu Akbar, makanan pas panas-panasnya baru dihidangkan. Udah gitu makanannya makanan yang sangat kita inginkan, menggugah selera makanannya. Ya. Jadi syahi, makanan itu ada dua sekalian. Makanan enak itu ada dua. Ada makanan yang ladzidz, ada makanan yang syahi. Ladzidz sama syahi itu beda. Kalau ladzidz itu lezat.
lezat itu dari bahasa Arab itu. Ladzid, lezat. Nah, walaupun setiap orang seleranya beda-beda ya. Ya, menurut si A ini lezat, menurut si B belum tentu. Ya. Nah, tapi makanan syahi itu menggugah selera. Artinya. Nah, dari kata syahwat, syahi, ishtaha yashtahihi. Bedanya apa? Makanan lazid itu, makanan enak. Ada saat di mana kita merasa tidak enak, walaupun menurut kita enak. Misalnya apa, Bapak Ibu senang apa? Yang jenengan senang misalnya. Rendang gitu ya, rendang, daging. Brongkos, sayur brongkos. Disuguhi, ya dihidangkan oleh istrinya di rumah. Ya, sayur brongkos. Enak menurut kita. Tapi kalau Bapak Ibu, nanti ada suatu saat brongkos menjadi kurang enak. Kapan itu? Saat kenyang. Kalau kenyang, udah tidak terlalu enak kan? Udah kenyang, nggak menarik. Lazid itu. Tapi kalau syahi menggugah selera, udah kenyang pun lapar lagi. Itu syahi. Ya, kita udah kenyang, tapi dia menggugah selera, kenyangnya hilang, lapar lagi. Itu namanya makanan to'amun syahiyun itu namanya. Nah, maka kalau makanan yang dihidangkan menggugah selera, bahkan udah iqamah, lebih baik makan. Iya. Walaupun akhirnya kita tidak dapat sholat jamaah bersama imam rutin. Itu tidak dosa. Iya. Justru tadi, kalau dia udah dihidangkan makanan itu menggugah selera, dia inginkan makanan itu, terus dia memaksa diri sholat dulu. Biar makannya nanti bebas gitu ya. Dalam sholat mikir makan terus ya. Nah, itu khusyuknya hilang. Nah, maka itu bahaya. Karena khusyuk itu intisari sholat. Makanya Nabi pernah mengatakan, pala sholata ya, fi hadratit to'am wala fi mudafa'atil akhbasan. Tidak ada sholat. Ada mengatakan tidak sah sholat. Ya. Yang makanan sudah dihidangkan atau dia fi mudafa'ati al-akhbasan. Menahan ya kotoran yang keluar dari dua lubang di bawah. Itu juga tidak boleh ditahan-tahan. Karena apa? Pasti akan menghilangkan kekhusyuan sholat kita. Bapak Ibu mules pengen ke toilet, tapi maksain sholat khusyuk nggak tuh kira-kira? Tidak. Imam baca Al-Fatihah sama baca Al-Ma'un saja lama banget itu. Ya. Karena mules gitu. Nah, oleh karenanya lebih baik kita buang dulu, walaupun akhirnya kita tidak dapat sholat jamaah. Itu lebih baik. Nah, kenapa? Karena kita enggak sholat jamaah ada uzur. Itu uzur syar'i itu. Boleh, tidak ada masalah. Daripada memaksakan diri sholat jamaah tapi tidak khusyuk. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, itu harus dijauhi. Iya, kan tadi dijauhkan wa ayyatajannaba kullama qad yulhihi anis shalah. Au anhu ya. Jadi semua perkara yang bisa melalaikan kita dari sholat itu dijauhi, termasuk bau durian misalnya. Baik bagi penyuka durian maupun yang tidak suka durian, mengganggu atau tidak? Mengganggu, maka dijauhkan. Nah, kalau dia senang, makan dulu. Iya, kalau durian sudah dihidangkan. Nah, dulu Pak Nasir masih ingat kan? Itu ada Pak Antun Pak Nasir. Nah, dulu beliau menyediakan durian banyak sekali. Seandainya itu waktu sholat, kita makan dulu duriannya. Baru kemudian sholat ya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi itu. Baik. Nah, jadi penting khusyuk itu. Lalu pada poin ke-42 dikatakan wa yanzuru fi qiyamihi ila maudhi'i sujudihi. Ketika sedang berdiri, pandangan mata ini melihat ke tempat sujud. Maksudnya ke tempat sujud itu ke bawah. Gitu. Tidak ke depan, tidak ke atas, tidak ke samping kanan dan kiri, tapi ke
tempat sujud. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, jadi itulah cara ya kita mengendalikan mata kita saat kita sedang sholat. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, Nabi itu ketika sholat di dalam Ka'bah beliau tidak pernah matanya ini berpaling dari tempat sujudnya. Bisa katakan walamma dakhala al-Ka'bata ma khalafa basaruhu maudhi'a sujudihi hatta kharaja minha. Itu kata Aisyah. Jadi Rasul itu ketika beliau masuk Ka'bah tidak pernah berpaling pandangan matanya dari tempat sujudnya sampai beliau keluar dari Ka'bah tersebut, artinya sampai beliau selesai sholat. Itu. Kecuali nanti pada saat duduk tasyahud, pandangan mata kita mengarah ke telunjuk. Hanya itu dua. Jadi pandangan mata dalam sholat hanya ada dua. Satu ke tempat sujud, yang kedua ke jari telunjuk waktu tasyahud awal atau tasyahud akhir. Selebihnya selain kedua itu maka tidak boleh. Bapak Ibu, kalau seandainya dia melihat ke atas dalam sholat itu diancam oleh Nabi. Misalnya ada di antara kita sholat ke atas. Mungkin lihat ke langit gitu ya. Ke langit-langit. Nah, atau lihat jam. Itu ya, kalau ke atas lihatnya kata Nabi apa Bapak sekalian? La yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila sama'i fi shalah. Hendaklah berhenti satu kaum yang memandangkan matanya ke atas, yarfa'una absarahum, mengangkat pandangan mereka ila sama ke langit fi shalah. Au la tarji'u ilaihim, atau pandangan matanya tidak akan kembali kepada mereka. Artinya nanti bisa jadi dia tidak bisa lihat lagi. Nah, itu ancamannya. Au la takhtafanna absarahum, atau akan disambar ya pandangan mata mereka sehingga nanti akan membuat dia tidak bisa melihat. Nah, itu diancam oleh Nabi bahwa bahaya kalau kita lagi sholat kok matanya melihat ke atas. Ini Bapak sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, lalu nengok kanan kiri itu juga tidak boleh. Karena orang yang sholatnya nengok kanan kiri, nah kata Nabi apa? Ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min sholatil abd. Itu ada rampasan syaitan yang dirampas dari sholat kita. Kesempurnaan sholat kita dirampas oleh syaitan min sholatil abd, dari sholat seorang hamba. Kalau dia waktu sholatnya tengok kanan kiri itu. Bahkan Allah pun akan berpaling dari kita. Seperti yang diterangkan dalam hadis riwayat Abu Daud. Nah, Nabi mengatakan la yazalullahu muqbilan 'alal abdi fi sholati. Allah senantiasa menghadap kepada seorang hamba di dalam salatnya malam yaltafit, selama si hamba itu tidak bertengok ya, tidak nengok. Fa idza sarafa wajhahu in sarafa anhu. Kalau dia memalingkan wajahnya maka Allah pun berpaling darinya. Hadis rawahu Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain, ya, di antara keterangan-keterangan dari Nabi, larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan di dalam salat itu. Maka pada poin yang ke-43 wala yaltafitu yaminan wala yasaran. Tidak tengok kanan, tidak tengok kiri, fa innal iltifata ikhtilasun yakhtalisuhu syaitanu min sholatil abd. Itu rampasan syaitan yang dia rampas dari salat seorang hamba. Nah, ini bersalian a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Yang terakhir, poin yang keempat tadi wala yajuzu an yarfa'a basarahu ila sama. Tidak boleh seseorang mengangkat pandangannya ke langit. Nah, tadi dalilnya sudah kami sampaikan. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, jadi pada poin 41 sampai 44 ini ya, menerangkan tentang pentingnya khusyuk dan mata fokus melihat ke tempat sujud, tidak kemana-mana. Itu. Kalau kita melihat kemana-mana tadi diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu wa'id namanya, ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira ini sekalian yang kita bisa bahas, ini jam 6:07 ya. Ya, baik, ada waktu untuk bertanya, kami persilahkan. Ya, satu, ada lagi? Oke, monggo Pak, satu dulu. Tanya, Pak. Ya, silakan Pak. Katanya di
as-sholatu ngala waktiha. Tepat pada waktunya. Iya. Lah enten sing ngendikaken nek salat iku ndang-ndang gegeo salat. Ning sing kula tangaken kenging napa enten undur utawi enten makanan kok selake. Senajan dheweke komat. Oke, nggih. Nggih, sami-sami Pak. Nun sewu nggih kula menjawab menggunakan bahasa Indonesia nggih. Tapi kula saged nampak memahami apa yang panjenengan sampaikan. Iya betul, Pak. Jadi Rasul mengatakan, ya, ahabul a'mali ilallahi, perbuatan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah as-sholatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Bapak Ibu dan sekalian, tapi coba perhatikan, salat pada waktunya. Salat zuhur itu terbentang dari mulai matahari condong ke tempat tenggelamnya sampai bayangan seseorang sama panjang dengan dirinya. Itu batas waktu salat zuhur. Berapa jam kira-kira zuhur? Kalau sekarang zuhur mulai jam berapa? Jam 12 kurang 5 sampai jam 3 kurang 2 menit. Nah, jadi kalau kita sholat jam 1, itu sholat pada waktunya apa belum? Apa bukan? Iya. Jadi as-sholatu ala waktiha itu sholat pada waktunya. Kita sholat zuhur jam 1 itu sholat pada waktunya. Iya kan? Iya. Nah itu lain lagi hadisnya. Kalau ala waktiha itu di waktunya. Kalau awal waktunya as-sholatu fi awwali waktiha. Nah itu memang ada hadisnya. Jadi ada fi awwali waktiha, ada ala waktiha. Rasul apa pernah mengakhirkan sholat zuhur? Pernah. Ya, pernah suatu ketika datang waktu zuhur, ada sahabat mau azan, kata Rasul nanti dulu. Abridu bis sholah. Tunggu sampai dingin, karena waktu itu panas. Abridu bis sholah. Jadi Rasul bahkan melarang sahabat jangan azan dulu. Tunggu sampai dingin, baru nanti saya itu azan. Nah, waktu itu memang sedang safar. Nah, sampai ketika Rasul mendekat ke sebuah bukit, di situ ada naungan bukit. Nah, disitulah kemudian Rasul menyuruh sahabat azan dan melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Itu Pak. Jadi sholat itu boleh diakhirkan karena beberapa sebab. Satu, karena masih panas. Kalau sekarang mungkin masjid insya Allah nggak ada yang udah ber-AC atau kipas semua ya. Jadi alasan masih panas nggak ada. Kalau di masjid ya. Nah, ya. Atau tadi karena ada hidangan makanan sudah dihidangkan, atau yang ketiga ada tadi hajat, ingin buang hajat. Maka ketiga alasan itu adalah alasan syar'i di mana kita boleh mengakhirkan sholat kita. Bukan di awal waktunya, tapi diakhirkan sedikit, maka tidak masalah. Nah, cuma memang kalau bisa tetap diusahakan sholatnya berjamaah. Kalau bisa, kalau memungkinkan. Misalnya seseorang bertamu ke rumah temannya, disuguhi pas waktu makan iqamah, lanjut, selesaikan makannya. Nanti setelah rampung makan, bareng-bareng sama tuan rumah ke masjid. Walaupun mungkin orang sudah selesai sholat jamaah, maka sholatlah jamaah berdua. Dan itu tidak mengapa seperti itu. Berdasarkan hadis yang tadi kami sampaikan. Jadi kata Nabi, fala sholata fi hadrati ta'am wala fi mudafaati al-akhbasan. Itu Pak, wallahu a'lam bishawab. Nah, ada pengecualian. Ya silakan Pak. Kalau alasannya ada hajatan. Nah. Iya. Iya. Ada hajatan, ada mantenan, itu gimana? Sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Boleh enggak mengakhirkan sholat? Sementara banyak tamu datang gitu Pak ya. Kita sebagai tuan rumah Pak. Ya.
Ah, nerima amplop gitu Pak ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, menghormati tamu tentu adalah bagian daripada syariat Islam kan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya, hendaklah dia memuliakan tamunya. Tamu datang ya dimuliakan. Tapi jika memungkinkan, ya ada pembawa acara menyampaikan, Bapak Ibu, karena sudah waktu sholat, yuk kita sholat dulu gitu. Kalau itu memungkinkan atau tidak? Mungkin. Kalau bisa lakukan itu. Sama seperti jualan, Pak. Kita jualan bakso, mie ayam. Wow, pas menjelang zuhur ramai kan, mau rolasan gitu kan. Pas azan, berani nggak tutup? Sholat dulu, berani nggak? Nah, pada umumnya orang, wah sayang, kalau eman-eman, kalau kita tinggal sholat nih pelanggan nanti pada kabur. Iya kan? Padahal kalau kita tutup dulu, itu justru lebih berkah. Makanya yang pernah haji umroh, toko-toko di sana, pas waktu sholat ya tutup. Walaupun banyak pelanggan, tutup dulu. Nah, yang kayak gitu itu jarang. Iya kan? Tapi sebenarnya bisa dilakukan. Tinggal tadi keyakinan kita, kalau soal dagangan tadi, nah kita lebih rezeki itu dari usaha kita dagang atau dari Allah? Kan itu. Kalau kita yakin rezeki yang ngatur Allah. Ya. Ini satu bis loh, orang datang mau belanja, mau jajan di tempat kita satu bis, lah masa kita tinggal sholat zuhur kan? Nanti malah ke warung orang lain kan, mungkin gitu mikirnya kan? Nah, Bapak Ibu, kalau kita mikir rezeki itu dari Allah, maka kita tidak akan keberatan tutup sebentar sholat dulu. Kalau kita, apa Pak? Ah ya angin. Susah tapi bisa gitu. Sama hajatan juga begitu sebenarnya. Kalau kita yakin, ya maka sholat dulu. Tinggalkan tamu, sholat dulu. Ya itu sekalian. Bahkan tadi kalau bisa diumumkan, para tamu undangan mohon maaf, karena ini sudah waktu zuhur, sudah tiba waktu zuhur. Nah, mari kita berjamaah dulu sholat, masjid ada di belakang rumah misalnya. Atau ada di sebelah selatan rumah misalnya. Beritahu para tamunya itu Pak. Itu yang terbaik tentu saja. Itu yang terbaik. Nah ini. Karena kalau ditanya ada nggak dalilnya kalau pas hajatan boleh ditunda sholatnya? Itu nggak ada dalilnya ya. Tapi kalau makanan sudah dihidangkan ada memang. Kecuali tamu makanan di hajatan dihidangkan, ya udah habisin makannya dulu. Nah tuan rumahnya mungkin sholat dulu. Tamu yang sedang makan silahkan. Berdasarkan hadis tadi kan, tamu silahkan menikmati makanan yang sedang disantap. Nah nanti setelah selesai baru kemudian mereka sholat. Ya itu Pak. Nah kalau yang panjenengan tanyakan hajatan gimana? Untuk tuan rumah kan maksudnya? Iya, maka seperti itu. Tapi kalau tamu yang sudah dihidangkan makanan, udah makan dulu, nggak ada masalah. Jadi, wallahu a'lam bishawab. Nah. Masih ada? Ibu-ibu silakan Bu. Ya, ibu dulu. Ya, monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, betul. Iya. Baik, terima kasih Bu. Betul. Kita kalau tidak salah pernah juga menyinggung masalah ini ya. Jadi Nabi itu mengatakan aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a. Keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya itu waktu dia sujud, maka perbanyaklah doa. Fa aksiru ad-du'a. Bahkan nanti dalam hadis yang lain, wa amma sujudu, dan adapun sujud, ya. Fajtahidu fihi ad-du'a, bersungguh-sungguhlah kamu dalam sujud itu berdoa. Fa innahu qaminun an yustajaba lahu. Karena doa yang kita panjatkan waktu sujud itu sangat pantas untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat mustajab. Nah, itu masalahnya imamnya. Ya, jadi imam itu banyak masalah ya sebenarnya. Makanya Nabi bilang yang orang yang paling berhak jadi imam itu aqra'uhum bi kitabillahi wa a'lamuhum bisunnah. Orang yang paling ngerti sunnah. Ada Pak.
saya sebut aja masjidnya ya. Di depan APMD itu ada masjid APMD, ada masjid apa namanya? Timoho. Ada masjid apa Pak Haris? Bukan. Apa Pak? Ya, depan APMD kampus itu bagus tuh. Saya kemarin sholat zuhur di sana. Wah, itu enak sekali. Rukuknya lama, sujudnya lama. Kita bisa berdoa panjang-panjang itu. Nah itu. Nah, kalau dalam hadis, kira-kira panjangnya ruku, sujud, i'tidal duduk di antara dua sujud, hampir sama dengan panjangnya berdiri, Pak. Iya. Hampir sama dengan panjangnya berdiri, termasuk tasyahudnya. Tapi sunnah ini banyak ditinggalkan. Jadi Nabi itu rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, tasyahudnya, ya itu hampir sama dengan lama berdirinya. Itu. Jadi betul-betul bisa memperbanyak doa. Tapi banyak imam, banyak masjid, imamnya itu tidak memperhatikan masalah ini. Bahkan kita satu kali aja belum rampung, udah bangkit. Iya kan? Belum selesai kita membaca satu doa, dia udah bangkit, udah Allahu Akbar. Nah, baik itu ya, memang faktanya begitu. Tapi harusnya, dan kami seumur hidup kami punya pengalaman waktu kami ke Kalimantan. Kami pernah di Balikpapan, selama sebulan di sana, kunjungan ke pondok pesantren Hidayatullah Pusat di Karangbugis. Sholatnya di masjid di pondok itu. Waktu awal-awal kami datang hari pertama, waktu itu kalau nggak salah zuhur atau asar ya. Sholat, rukuknya kok lama sekali. Ya seumur hidup saya baru pertama itu ya. Yang itu saya udah selesai dari pondok, saya udah ngajar di pesantren di Sulawesi ya. Terus ke Kalimantan. Saya bilang ke teman, nanti asar kita nggak usah sholat di sini, pindah. Lah kok kenapa kata dia? Kelamaan. Wah antum ustadz aja kok bilangnya begini kata dia ya. Walau antum udah tahu dalilnya. Nah, karena biasanya orang sholatnya cepet-cepet gitu, ruku sujudnya. Akhirnya setelah saya ikuti asar, maghrib, isya, selama sebulan kami di situ, ternyata nikmat sekali. Tenang gitu, sholatnya nggak terburu-buru. Nah ini ya, Bos Alian. Nah ini, jadi banyak imam-imam meninggalkan sunnah Nabi yang satu ini. Nabi nyuruh kita memperbanyak doa waktu sujud, itu tidak bisa. Nah, lalu yang ibu tanyakan, seandainya ada imam bagus, imamnya ideal gitu ya. Dia memberi kesempatan banyak berdoa waktu sujud. Tapi tadi, batasan lamanya hampir sama dengan lama berdirinya. Jangan sampai sujud lebih lama daripada berdirinya. Nah itu udah kelewatan kalau itu ya. Lalu boleh nggak kita dengan bahasa Indonesia? Jawabannya tidak boleh. Ya berdoa, memperbanyak doa waktu sujud itu tidak boleh pakai bahasa selain bahasa Arab. Bahasa apapun selain bahasa Arab nggak boleh. Alasannya apa Bu, Pak? Karena tidak sesuai dengan contoh dari Nabi. Nabi tidak pernah sholat dengan bahasa Indonesia. Percaya nggak Bapak Ibu? Percaya. Ya. Padahal Nabi bilang shollu kama ra'aitumuni usolli kan? Salatlah kalian sebagaimana kalian tahu aku sholat. Dan Rasul tidak pernah sholat pakai bahasa Indonesia. Itu jadi menyelisihi sunnah. Apa Bu? Nah, kalau di batin ada memang sebagian ustaz mengatakan nggak apa-apa dalam hati, tapi itu ada masalah lagi. Kalau kita berdoa dalam hati, mulut kita kira-kira bergerak atau tidak? Tidak kan? Wong dalam hati, sementara sholat itu mulut nggak boleh diam. Mulut harus zikir terus. Mulut itu diam dalam satu keadaan. Saat imam membaca surah jahar, baru mulut kita diam mendengarkan bacaan imam. Selain itu, mulut harus terus berzikir kepada Allah Ta'ala. Bahkan seandainya kita mau meludah, Bapak Ibu sedang pilek, ya, berdahak, tiba-tiba terbatuk, keluar dahaknya kental, hijau lagi warnanya misalnya, ya. Itu tidak coba kalau Bapak Ibu waktu sholat berdahak, dahak itu Ibu Bapak telan lagi atau dibuang? Atau disimpan di mulut?
Pernah nggak mengalami keadaan seperti itu? Apa yang panjenengan lakukan? Disimpan di mulut? Ditelan berani? Kalau sudah keluar loh Pak. Udah keluar, batuk itu keluar dahaknya. Nah, itu nggak boleh. Apa? Udah keluar ditelan lagi? Kalau saya nggak berani Pak. Ya. Maka kata Rasul, buang. Dibuang. Kalau dulu, tapi jangan diludahkan ke kiblat, jangan pula ke kanan, tapi ludahkanlah ke kiri, ke bawah. Tapi kalau itu dilakukan di Masjid Nurul Iman, takmirnya marah. Nah, tapi itu dulu kan Nabi ngomong begini di zaman beliau kan. Masjid belum ada lantainya, apalagi karpet belum, masih tanah. Mungkin. Tapi di kesempatan lain, Nabi memberikan contoh, kalau kita mau meludah atau buang dahak, nah, Nabi memberikan contoh ke lengannya, lengan bajunya hakada. Itu. Maka itu bisa lihat. Ya, kalau pakai surban, ke surban. Kalau nggak ada, pakai ke. Lalu gimana kalau lengan bajunya pendek? Ya, gini. Bisa nggak bisa? Wong dahak kita sendiri kan? Nggak usah jijik, wong dahak sendiri. Supaya apa? Rasul menyuruh kita membuang ludah atau dahak agar nih mulut tidak diam. Tapi kalau coba dahak kita simpan di mulut, bisa nggak kita baca zikir? Nanti pas baca jatuh, malah tumpah. Nah, itu. Atau kalau ibu-ibu gimana? Ya ke ruku. Kalau rukuhnya, nggak enak. Misalnya, ke ruku bisa kan? Yang potongan apalagi lebih mudah gitu kan. Cuman supaya tidak nempel, nah nanti diginiin. Ya, maksudnya ditipiskan gitu ya. Nanti kalau dibiarkan jatuh-jatuh juga akhirnya kan. Nah itu caranya Bu, Pak. Jadi Rasul memberikan contoh, waktu kita mau buang ludah atau dahak, itu dibuang. Karena apa? Ini mulut nggak boleh diam dari doa dan zikir. Maka Ibu tadi Bu ya, kalau kita baca doa bahasa Indonesia dalam hati, konsekuensinya ini mulut diam. Padahal waktu sholat mulut tidak boleh diam. Jadi itu Bu. Maka mau tidak mau, kalau kita mau memperbanyak doa di dalam sujud kita, atau di tasyahud terakhir kita, ya doanya baca dengan bahasa Arab. Gitu. Hafalin dulu. Nah, tapi kita kan pada umumnya maunya yang praktis-praktis ya. Nggak mau susah-susah ngapalin doa. Wong bahasa Indonesia aja Allah ngerti. Betul, memang Allah paham. Allah ngerti bahasa apapun, tapi itu tidak dilakukan di dalam sholat. Di luar sholat silahkan. Bapak Ibu di luar sholat mau berdoa antara azan iqomah misalnya. Itu berdoa dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa silahkan. Tapi dalam sholat berdoalah dengan bahasa Arab. Jadi itu Bu, jawaban yang bisa kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak. Disingkat aja Pak. Ya. Itu setelah kita sholat. Ya. Kan mesti berdoa secara lisan. Setelah selesai sholat? Ya, itu kita kan seringkali mengangkat tangan. Itu ada dalilnya atau tutup atau adab itu Pak? Iya. Terima kasih Pak. J, sami-sami. Sekalian Pak, tadi yang belakang. Yang sini tadi, ya J, monggo. Nanti sekalian ya, 4, 1, 2, 3. 3 lagi ya. 4 ya. Monggo Pak. Antum, jenengan ya. Ya. Saya menjadi imam, dilalahnya pas sujud itu saya kentut, tetapi Iya. tidak berbunyi kan. Ah. Nah, terus bagaimana caranya saya memberitahu kepada belakang saya? Karena pas sujud Ya. sujudnya tidak berbunyi. Dan tidak berbau juga. Ya, misalnya ya. Artinya nggak ada orang tahu kan? Ya. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, monggo, Pak. Jangan. Ya. Ini Ustaz, kalau kita itu kan batuk beda. Tadi pakai tangan kiri apa tangan kanan? Oh ya. Ya. Buang ludahnya, Pak ya. J. Nah, J, terima kasih, Pak. Itu saja, Mbak. Ya. Monggo, Pak Haris. Ya, makasih. Tadi disebutkan mulut kita itu harus zikir terus, artinya gerak terus. Boleh mulut kita diam kecuali mendengarkan
Bacaan. Imam jahar. Ya. Bagaimana kalau bacaan imam jahar surat, kemudian si makmum membaca Al-Fatihah? Oke, baik. Ya. Dulu kan acaranya begitu. Iya. Ya, baik. Makasih Pak Haris. Baik, Bapak sekalian. Ya, ada 4 pertanyaan ini ya. Berdoa setelah sholat. Pada pertemuan sebelumnya sudah pernah kita bahas. Jadi Rasul itu tidak pernah berdoa setelah selesai sholat. Ya, berdoa angkat tangan apalagi ya tidak pernah. Dan dalam Al-Quran juga diterangkan. Surah apa? Surah An-Nisa ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa idza qadaitumus shalah", apabila kalian sudah selesai sholat, fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah. Qiyama wa qu'udan wa ala junubikum. Ya, berdiri atau duduk atau berbaring. Itu. Jadi tempatnya zikir ba'da sholat itu. Bukan tempat berdoa. Tempat berdoa ya dalam sholat itu. Karena as-sholah itu sendiri maknanya secara bahasa adalah doa. Isinya kan doa semua itu sholat. Zikir doa, zikir doa. Doa lah, banyak berdoa kan. Nah jadi Rasul itu, para ulama menjelaskan, beliau ketika sholat, ya, disitulah beliau betul-betul memanfaatkan waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sampai-sampai ada ulama mengatakan, kalau kita melazimkan berdoa setelah selesai sholat, mengangkat tangan, itu bid'ah. Karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Selalu gitu, habis sholat selalu begini. Itu masuk kategori bid'ah kalau dia terus melazimkan seperti itu. Nah ini banyak orang belum tahu ya. Dalilnya satu tadi, ya dalam Al-Quran disebutkan setelah selesai sholat itu tempatnya zikir. Fa idza qadaitumus shalah, ya. Fadhkurullaha qiyama wa qu'udan wa ala junubikum. Memang ada sebagian ulama tafsir ya. Ketika mengartikan salah satu ayat dari surah apa itu? Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Surah apa itu? Al-Insyirah. Di antara penjelasan yang diterangkan oleh Ibnu Al-Jauzi, ada ulama mengatakan, fa idza faragta fansab. Apabila kamu selesai, maksudnya selesai sholat, ada yang menerangkan begitu. Fansab, maka bersungguh-sungguhlah berdoa. Nah, maka dari situlah kemudian ada sebagian orang mengambil kesimpulan, oh setelah sholat itu berdoa. Itu. Ada, tetapi ini tafsir marjuh ya, tafsir yang tidak kuat. Tapi memang ada, itu faktanya ada. Nah, jadi kalau kita kembali kepada apa yang biasa dilakukan oleh Nabi, kembali kepada surah An-Nisa ayat 131 tadi, setelah selesai sholat itu, ya tempatnya zikir. Kalau mau berdoa, manfaatkanlah waktu semaksimal mungkin untuk berdoa waktu kita sholat. Itu Pak. Cuman tadi emang masalahnya banyak imam tidak memberi kesempatan untuk banyak berdoa. Betul atau tidak Bapak-Bapak? Ibu? Betul. Ya, karena fakta itu. Jadi sebenarnya dalam sholat itu ada 2 keadaan. Kita dianjurkan memperbanyak doa. Satu ketika sujud, hadisnya jelas. Yang kedua ketika tasyahud terakhir. Itulah saat dimana doa kita sangat didengar oleh Allah Ta'ala. Waktu Rasul ditanya, ayu doain asma? Kapan itu doa yang paling didengar ya Rasulullah? Rasul bilang apa? Fi jawfil lail wa fi duburi kulli shalawatin maktubah. Di tengah malam dan di setiap akhir sholat fardu. Ada bahkan disebut fi duburi kulli shalawatil maktubah. Dubur kulli shalawatil maktubah artinya di bagian terakhir sholat. Waktu tasyahud terakhir itu. Itu kata saya Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Yaitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kentut waktu jadi imam. Orang mambu, orang bunyi, orang muni ya. Bapak. Dilanjut atau kita bubar jalan sebagai imam. Kita harus mundur. Ya. Kalau kita lanjut itu namanya istihza'an biddin. Kita memperolok-olok agama. Wah bahaya itu, dosa besar. Tapi kan supaya wibawa saya enggak hilang, masa saya, wah itu urusan pribadi itu, bahaya itu ya. Gara-gara takut wibawanya jatuh, walaupun dia batal, sholat terus lanjut. Wah itu dosa besar. Mengimami para jamaah, mereka sah sholatnya. Tapi kita sebagai imam kentut kok terus ngimamin, itu dosa besar. Itu Pak. Nah masalahnya, piye saya ngasih tahu, kan orang lagi sujud semua gitu ya. Nanti jenengan bangkit dari sujud,
Kira-kira beri kesempatan makmum menyelesaikan baca doa sujud, habis itu tepuk salah satunya. Makmum yang di belakang jenengan tepuk. Nah, tapi kalau makmum di belakang kita sebagai imam yang kentut, nggak ngerti, malah bingung dia apa yang menepuk-nepuk. Habis tepuk kok malah kabur gitu ya. Nah, itulah kata Nabi, seorang yang ada di belakang imam itu harus orang yang ulun nuha wa ulul ahlam. Harus orang berilmu dan orang dewasa. Itu di belakang imam persis itu nggak boleh anak kecil nggak boleh. Tapi kalau di sop pertama selama tidak persis belakang imam anak kecil boleh. Tapi persis belakang imam itu harus orang berilmu. Apa sebab? Manakala si imam ini batal dia paham. Ditepuk itu dia ngerti langsung otomatis maju. Tapi kalau nggak paham dia malah nanya apa mam kok tepuk-tepuk batal sholat. Nah ini ya Mas Hadian. Gitu Pak. Jadi kita harus keluar. Terdengar berbau atau tidak, kita harus keluar. Itu wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian meludah, membuang dahak. Nah, kalau yang baik-baik itu tangan kiri, yang jelek-jelek tangan maaf. Kalau yang baik-baik itu tangan kanan. Jadi kata Aisyah, Rasul itu ajabuhu at-tayammuna fi tana'ulihi wa tatahurihi wa tarajulihi wa fi kulli sya'nihi kullihi. Rasul senang mendahulukan yang kanan waktu pakai sendal, waktu nyisir rambut, waktu bersuci, dan dalam setiap keadaan yang baik Rasul senang mendahulukan yang kanan. Tapi kalau untuk yang kurang baik seperti keluar dari masjid, masuk WC, nah itu atau melepas pakaian, itu yang kiri dulu. Nah, membuang dahak dan membuang ludah itu maka yang baik menggunakan yang kiri, Pak. Yaitu. Jadi buangnya ke yang kiri. Maaf tadi kalau saya praktek yang kanan, Pak ya. Bagus Bapak tanyakan, ya. Allahu a'lam bishawab. Na'am. Terakhir Pak Haris. Nah, para ulama memang berbeda pendapat saat kita sholat jahar. Apakah makmum saat jahar baca atau tidak? Pada umumnya para ulama jumhur, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka mengatakan wajib membaca surah Al-Fatihah kalau ada kesempatan. Karena Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu. Tapi Abu Hanifah mengatakan tidak, kalau jahar makmum diem. Karena ada dalil dalam Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Qur'an, nah, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, dengarkanlah, wa ansitu, diamlah, la'allakum turhamun, semoga kalian diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Hanifah tegas, waktu jahar makmum diem, mendengarkan bacaan imam. Tapi bagaimana dengan hadis tadi? Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, kalau menurut Abu Hanifah itu ditaksis oleh ayat tadi. Tapi ulama lain sebaliknya, justru hadis tentang yang tadi ini, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah, mentaksis keumuman ayat tadi. Gitu. Memang waktu Al-Quran dibacakan, kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mendengarkan, untuk diam. Khusus waktu sholat, maka tidak ada masalah kita baca dulu surah Al-Fatihah, setelah itu kita dengarkan imam. Biasanya Bapak Ibu, waktu kita makmum sholat jahar, imam misalnya baca surah At-Tin, kita baca surah Al-Fatihah, imam jahar. Selesainya duluan mana biasanya? Al-Fatihah. Karena kita kan sir, tenaganya tidak butuh banyak kan? Nah, kan masih sisa satu imam baca surah. Maka selebihnya kita dengarkan imam. Itu Pak Haris. Nah, Rasul bahkan pernah menegur sahabat, ya, apakah kalian mau menyaingi aku, kata Rasulullah SAW. Jangan. Waktu Rasul membaca surah, diam, kalian diam, kecuali Al-Fatihah. Nah, kecuali Al-Fatihah, itu dibaca. Itu Pak Haris. Ya, jadi walaupun nanti akan ketemu dalam kitab ini, Syekh Al-Albani mengatakan supaya semua dalil bisa diterapkan, maka imam itu sebaiknya waktu selesai waladhdallin, sebelum membaca surah berikutnya, beri kesempatan makmum. Jangan langsung baca surah.
beri kesempatan makmum kira-kira mereka bisa menyelesaikan membaca surah Al-Fatihah. Itu supaya semua dalil bisa diamalkan. Tapi beliau sendiri mengatakan, nah, tapi ini tidak ada dalilnya. Itu tidak ada dalilnya. Nah, artinya di satu sisi beliau berpendapat demikian, tapi beliau mengakui bahwa itu tidak ada dasarnya, tidak ada dalilnya itu. Nah, jadi kesimpulannya nggak masalah. Kita sebagai makmum membaca surah Al-Fatihah setelah amin baca. Nah, walaupun waktu itu imam membaca, cuma nanti ketika kita rampung membaca surah Al-Fatihah kita diam lagi. Dengarkan kembali imam, yaitu Pak Haris. Wallahu a'lam bishawab. Jadi baik sekalian, saya kira cukup ya, ini sudah jam 6:30 lewat. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti ditutup oleh Pak Nasir, kami akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.